Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami 2B ingin membahas atau mempresentasikan terkait tentang gangguan biotik pada pohon lamtoro atau biasa disebut dengan Leosaena leososepala. Sebelum masuk ke pembahasan kami, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, itu Dimas Irawan, dengan NIM 24542692 KT 10809. Dan selanjutnya rekan saya, Perkenalkan, nama saya Antonius Ivan Christian dengan NIM 24534621 KT 10651. Perkenalkan, nama saya Divka Ijmalia Istahri dengan NIM 24542611 KT 10808. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Zailani dengan NIM 24541521 KT 10781. Perkenalkan, nama saya Diva Kania Irawati dengan NIM 24534 930 KT 10658. Perkenalkan, saya Kristabel Abriana Putri Basuki dengan NIM 24538561 KT 10722. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmantono dengan NIM 245333652 KT 10610. Perkenalkan, nama saya Cindy Simatupang dengan NIM 245431134 KT 10831. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmanursita dengan NIM 245424405 KT 10800. oke, sebelum kami membahas tentang apa saja gangguan yang ada pada pohon lamtoro, di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait tentang pohon lamtoro ini sendiri. Pohon lamtoro atau Leosaena leososepala yang biasanya secara umum orang-orang menyebut pohon ini dengan sebutan petai Cina atau lamtoro gung. Nah, pohon ini itu adalah jenis perdu dari keluarga polong-polongan yang sangat populer, yang sering digunakan dalam penghijauan lahan atau pencegahan erosi. Kemudian pohon ini juga memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, mudah beradaptasi, dan memiliki banyak manfaat tentunya. Seperti daunnya yang banyak akan kaya nutrisi, menjadikan pakan yang baik untuk ternak, sementara akarnya yang sangat kuat itu dapat memperbaiki struktur di dalam tanah dan juga kayunya yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dan selanjutnya, eh, gangguan materi gangguan biotik yang akan dijelaskan oleh Ivan. Monggo, Ivan. Baik, sebelumnya ada beberapa penyakit pada pohon lamtoro ini. Salah satunya itu ada gulma. Gulma pada pohon lamtoro ini yaitu adalah sumak racun atau radicans toxisol syndrome. Ada tumbuhan beracun yang terkenal karena mengandung urisiol, suatu senyawa minyak yang dapat menyebabkan reaksi alergi berupa peradangan kulit atau dermatisi kontak. Tumbuhan ini termasuk dalam keluarga Ansardices. Di dalam sumak racun ini terdapat racun urusial
yang merupakan senyawa yang diproduksi oleh tanaman sebagai mekanisme pertahanan diri. Senyawa ini berfungsi untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan herbivora. Urushiol ini juga ditemukan pada beberapa jenis tanaman seperti Phocion ivy, Phocion oak, dan Phocion sumac. Cara kerja urushiol ini ketika kulit bersentuhan dengan bagian tanaman yang mengandung urushiol, minyak ini akan menempel pada kulit. Lalu sistem kekebalan tubuh akan bereaksi terhadap urushiol, menyebabkan peradangan dan ruam gatal. Reaksi alergi biasanya muncul beberapa jam hingga beberapa hari setelah kontak dengan urushiol. Gejala keracunannya, pertama muncul ruam, biasanya berbentuk garis, benjolan, atau lepuh. Lalu ada rasa gatal yang sangat intens, dan kulit di sekitar area yang terkena bisa membengkak, dan beberapa orang juga mengalami rasa nyeri. Ciri semak racun umumnya ditemukan di daerah basah seperti rawa, pinggir sungai, atau hutan lembab. Yang pertama, daun. Daun majemuk dengan 7 hingga 13 helaian anak daun yang tersusun berpasangan di sepanjang tangkai. Setiap anak daun berbentuk oval atau lonjong dengan ujung meruncing dan tepi yang halus atau tidak bergerigi. Warna daun bisa hijau terang selama musim semi dan berubah menjadi merah atau orange pada musim gugur. Yang kedua ada batang dan tangkai. Batang halus dan biasanya tidak berbulu, berbeda dengan beberapa spesies tumbuhan beracun lain seperti poison oak yang memiliki batang berbulu, tangkai daun cenderung panjang dan lentur. Selanjutnya ada penyakit berupa hawar daun, yaitu penyakit yang menyerang bagian daun tanaman yang seringkali disebabkan oleh patogen seperti jamur, bakteri, atau virus. Pada pohon lamtoro ini, hawar daun dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan produktivitas. Penyebab penyakit hawar daun di lamtoro, yang pertama ada stres air, penyiraman yang tidak memadai seringkali menyebabkan layu, di mana tanaman tidak dapat menyerap kelembapan secara efektif yang mengakibatkan dehidrasi. Yang kedua, patogen. Patogen jamur atau bakteri dapat menyusup ke sistem vaskular lamtoro, menyebabkan sumbatan dan mengurangi transportasi air yang mengakibatkan layu. Infeksi jamur seperti Cercospora atau Coledotrichum dapat menyebabkan bercak pada daun yang mengakibatkan hawar. Infeksi jamur pada pohon lamtoro ini disebabkan sama jamur Cercospora spp yang menyebabkan bercak daun yang dapat berujung pada hawar dan pengeringan daun. Lalu ada Coledotrichum spp menyebabkan antraknose yang mengakibatkan bercak hitam pada daun dan cabang, serta penurunan pertumbuhan. Lalu ada Phytophthora spp dapat menyebabkan busuk akar dan penyakit layu. Yang terakhir ada Ptium spp juga berkontribusi pada pembusukan akar dan penyakit layu pada pohon lamtoro. Selanjutnya ada beberapa gejala umum hawar daun pada pohon lamtoro. Yang pertama, gejala berupa bercak daun, yaitu munculnya bercak-bercak coklat, kuning, atau hitam di permukaan daun. Yang bercak ini seringkali berbentuk tidak beraturan. Lalu, gejala yang kedua yaitu kering dan gugur. Pada daun lamtoro yang terinfeksi akan mengering dan menggulung, yang kemudian pada akhirnya akan rontok. Selanjutnya, ada gejala berupa pertumbuhan yang terhambat, di mana infeksi hawar daun akan menyebabkan pertumbuhan pohon lamtoro terhambat karena proses fotosintesis yang terganggu. Yang terakhir ada gejala yaitu perubahan warna. Pada daun yang terinfeksi penyakit akan mengalami perubahan warna menjadi menguning atau mengalami klorosis sebelum akhirnya daun tersebut mati. Kemudian, hawar daun juga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi tanaman. Antara lain, yang pertama, dapat mengurangi produktivitas tanaman yang menyebabkan hasil panen yang dihasilkan lebih rendah.
Kedua, buah atau biji yang dihasilkan dari tanaman akan menghasilkan kualitas yang rendah. Tiga, tanaman akan lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit lain. Kemudian yang keempat, pertumbuhan dari tanaman akan lebih lambat dan tidak optimal. Yang kelima, dampak bagi petani yaitu perlunya pengeluaran biaya tambahan yang lebih untuk pengendalian penyakit, seperti fungisida dan praktik pemeliharaan yang lebih intensif. Dan yang terakhir, selain itu dapat mempengaruhi bidang ekonomi lokal atau regional, terutama bagi petani yang bergantung pada hasil pertanian. Gangguan biotik berikutnya yaitu rayap atau Isoptera yang masuk ke dalam ordo Blattodea atau kecoa ini dikenal sebagai hama kayu yang sangat merugikan karena menyebabkan kropos pada kayu. Mereka hidup berkoloni di dalam tanah atau di dalam kayu dan memakan selulosa yang terkandung dalam kayu, kertas, dan bahan organik lainnya. Rayap dapat menyerang pohon lamtoro terutama pada bagian kayu yang mati atau rusak, tetapi juga bisa menyerang pohon yang masih hidup jika kondisinya mendukung. Nah, rayap ini sangat menyukai tempat yang gelap dan lembab, namun tetap memiliki suhu yang hangat, sehingga tidak heran lagi jika rayap kerap tinggal di dalam kayu atau mendekati permukaan tanah. Tinggalnya rayap di tempat gelap disebabkan rayap tidak tahan dengan cahaya. Rayap adalah hama yang membutuhkan kelembapan tinggi untuk dapat bertahan hidup, sehingga kondisi iklim tropis di Indonesia menjadi penyebab rayap dan populasinya tumbuh secara merata di setiap daerah di Indonesia. Jadi ada beberapa gejala yang timbul oleh rayap pada pohon lamtoro ini. Yang pertama, terdapat lubang kecil atau kerusakan pada bagian batang dan cabang pohon. Yang kedua, terhadap serpian kayu di sekitar pangkal pohon. Lalu yang ketiga, pada bagian batang dan bagian cabang akan mulai rapuh dan mudah patah. Dan yang terakhir, daun-daun akan mulai menguning ataupun layu karena aliran nutrisinya terganggu. Nah, kerusakan yang ditimbulkan oleh rayap ini seringkali tidak terlihat dari luar kayu. Dan saat diteliti lebih dalam lagi, pada kenyataannya sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Selanjutnya, ciri fisik rayap yaitu adalah tubuh lunak dengan pinggang lurus dan seragam, antena lurus. Lalu setelah itu warna tubuh coklat pucat hingga putih tergantung pada spesies dan perannya dalam koloni. Lalu kepala yang lebih gelap, tidak memiliki pinggang antara toraks dan perut, dan antena memiliki segmen seperti manik-manik. Oke, baiklah, itulah materi yang dapat kami presentasikan dari hasil pengamatan apa yang telah kita lakukan dari pohon lamtoro ini. Kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang. Selanjutnya, saya ingin memaparkan tentang kontribusi terkait kami mengamati pohon. Baik. Ini dokumentasi terkait tentang kami melakukan pengamatan pohon, seperti itu adanya hawar daun, rayap di bagian batang pohon, dan juga sumak racun. Eh, Pohon lamtoro yang kami ambil itu berada di Wisdom Park UGM atau di bagian utara UGM, dan juga kami mengerjakan infografis dengan secara bareng-bareng. Kemudian kami mengetek video, membuat video dengan cara bergantian, satu-satu menjelaskan tentang pohon lamtoro ini. Baik, mungkin cukup presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dari sengaja maupun tidak sengaja. Kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua.